Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bagaimana seharusnya kita memandang Perjanjian Lama? Sepanjang sejarah banyak pendapat baik dari dalam maupun luar gereja yang mencoba mengecilkan nilai Perjanjian Lama, sehingga seolah-olah Perjanjian Lama tidak lagi penting bagi orang Kristen. Tapi mari kita ingat, kitab suci bukanlah dua kisah yang terpisah, melainkan satu kisah penebusan yang utuh dari Kejadian hingga Wahyu. Bukankah dalam Perjanjian Lama kita melihat janji-janji Allah, nubuatan tentang Sang Mesias, dan bayang-bayang dari kasih karunia yang akan digenapi di dalam Yesus? Sudah selayaknya kita setia tetap memegang teguh Perjanjian Lama sebagai firman Allah yang hidup. Karena di sana kita mulai melihat cahaya Kristus yang menerangi dunia. Janganlah kita menjadi orang Kristen separuh kitab, tetapi berpegang penuh pada keseluruhan kesaksian Alkitab, karena semuanya bersaksi tentang Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Martin Luther bukan hanya seorang pembaharu gereja, ia adalah seorang pecinta Perjanjian Lama. Hampir seluruh hidup ia curahkan untuk menggali kekayaan firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Ia melihat Kristus di dalam Taurat, di dalam kisah para nabi, dan dalam iman para tokoh-tokoh besar Perjanjian Lama. Bagi Luther, Perjanjian Lama bukan sekedar sejarah atau hukum lama, tetapi adalah suara Allah yang hidup, yang menuntun umat kepada Injil Yesus Kristus. Ia pun sangat menekankan pentingnya bahasa Ibrani, karena melalui bahasa itulah terang Injil semakin nyata. Luther bahkan menyebut mempelajari bahasa Ibrani sebagai suatu bentuk ibadah, karena di sanalah kita mendengar Allah berbicara. Saudara-saudara, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bukanlah dua cerita yang terpisah, melainkan satu kesaksian agung dari Allah yang sama, yang bekerja di sepanjang sejarah untuk menyatakan keselamatan di dalam Kristus. Kita semestinya percaya bahwa Perjanjian Lama setara nilainya dengan Perjanjian Baru. Keduanya adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Kita tidak boleh memisahkan kasih karunia dari hukum, atau menempatkan murka Allah melawan kasih-Nya, karena keduanya berpadu dalam satu narasi penebusan. Maka kita membaca Perjanjian Lama dalam terang Perjanjian Baru bukan untuk mengabaikannya, tetapi untuk melihat lebih jelas Kristus yang dijanjikan dan kini telah datang. Dan meskipun kita menghormati konteks asli setiap ayat, kita tetap percaya bahwa seluruh kitab suci berbicara satu suara, yaitu suara Injil. Saudara-saudara terkasih, Perjanjian Lama bukan sekedar catatan sejarah atau hukum kuno. Perjanjian Lama adalah kitab yang menjelaskan harapan akan Kristus. Kita perlu melihat dengan mata iman bahwa dari Kejadian hingga Maleaki, seluruh kitab menunjukkan kepada Sang Mesias, dalam nubuatan, dalam gambaran, dalam bayangan, bahkan dalam kurban harian. Kristus adalah pusat dari segalanya. Maka ketika kita membaca Perjanjian Lama, kita tidak membacanya seperti buku biasa, melainkan sebagai bagian dari satu kisah agung, yaitu kisah penebusan Allah yang berpuncak di kayu salib dan kebangkitan. Namun ini bukan berarti kita harus memaksakan Yesus di setiap ayat, melainkan kita menyelami teks itu dengan mata yang terbuka pada Injil, menyadari bahwa setiap hukum, setiap janji, setiap tokoh dan peristiwa akhirnya mengarah kepada pribadi yang menyelamatkan kita. Kristuslah terang yang menerangi seluruh kitab suci, termasuk Perjanjian Lama. Kristus Sang Guru Agung membuka pikiran para murid ketika mereka berjalan ke Emmaus dan berkata bahwa seluruh kitab suci, baik itu Taurat, para nabi, dan Mazmur, bersaksi tentang Dia. Ini bukanlah penafsiran yang spekulatif, tetapi kesaksian yang benar-benar berakar dalam Injil.
Yesus berkata bahwa Musa menulis tentang Dia, dan para rasul menegaskan bahwa semua nabi berbicara tentang penderitaan, kebangkitan, dan pengampunan yang tersedia di dalam nama Yesus. Maka ketika kita membaca Perjanjian Lama, kita tidak membaca dokumen mati, tetapi mendengar gema nubuatan yang dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Inilah kunci pembuka seluruh kitab, Injil tentang Anak Allah yang datang untuk menyelamatkan. Di tengah dunia penafsiran Alkitab yang begitu luas, kita menemukan satu arus pemikiran yang mengkhawatirkan, bahwa nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama tidak benar-benar dimaksudkan menunjuk kepada Mesias. Beberapa kalangan Injili modern berpendapat bahwa para nabi hanya menuliskan sesuai konteks zaman mereka, dan bahwa penulis Perjanjian barulah yang menambahkan makna kristologis ke dalam teks-teks itu setelah fakta kebangkitan. Namun kitab suci sendiri tidak memberi ruang bagi gagasan itu. Rasul Petrus bersaksi bahwa Daud sebagai nabi, dia melihat ke depan dan berbicara tentang kebangkitan Mesias. Rasul Yohanes menyatakan bahwa Yesaya berbicara tentang Kristus karena ia telah melihat kemuliaannya. Dan Filipus dengan yakin berkata, kami telah menemukan Dia yang ditulis oleh Musa dan para nabi. Alkitab tidak memberi celah bagi keraguan bahwa para nabi benar-benar menubuatkan tentang Kristus. Namun, bukan berarti para penulis Perjanjian Lama memahami segala hal secara penuh. Rasul Petrus bahkan menjelaskan bahwa para nabi menyelidiki nubuatan mereka sendiri dengan penuh kerinduan. Mereka berusaha memahami waktu dan makna dari penderitaan dan kemuliaan Kristus yang mereka tuliskan oleh Roh Kudus. Tetapi ketidaklengkapan pemahaman manusia bukanlah bukti kelemahan pengilhaman ilahi. Justru disitulah keajaibannya, bahwa Allah memakai manusia terbatas untuk menyampaikan kebenaran kekal. Nubuatan-nubuatan itu tidak berubah sesuai zaman. Tidak ada pemisahan antara maksud awal dan penerapan akhir. Tuhan sejak awal telah merancang agar nubuatan-nubuatan itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Itulah keyakinan yang terus dipegang teguh oleh kita, jemaat Lutheran sepanjang sejarah. Di sisi lain, kita juga berjumpa dengan pemikiran yang mencoba meniadakan Kristus dari Perjanjian Lama. Pesan yang seharusnya mengangkat mata kita kepada salib dan kebangkitan malah diarahkan kepada penafsiran-penafsiran yang terpisah dari Injil. Betapa sering kita mendapati pengajaran yang memisahkan janji Allah kepada Israel dari gereja, dan melihat nubuatan PL sebagai sesuatu yang belum digenapi, seolah-olah kedatangan Kristus belum cukup. Kita sebagai jemaat Lutheran menolak pemisahan itu. Kita menolak anggapan bahwa Perjanjian Lama hanya bisa dimengerti di luar terang Kristus. Sebaliknya, kita mengakui bahwa seluruh kitab suci dari Kejadian sampai Maleakhi adalah kisah tentang Mesias. Dalam terang itulah kita membaca, mengajar, dan berkhotbah. Sebab hanya di dalam Kristus segala nubuatan Allah menemukan penggenapannya. Kiranya kebenaran ini menerangi hati kita setiap kali kita membuka halaman-halaman kitab suci baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kiranya Kristus senantiasa menjadi pusat perenungan pembacaan kita, bukan hanya dalam Injil, surat rasuli, tetapi juga dalam Taurat dan para nabi. Tuhan berkati.